Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, yang saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini dari Mazmur 81 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mendengarkan suara Tuhan. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya kita mendengarkan suara Tuhan dan kita belajar untuk mentaati suara Tuhan. Kalau kita bicara suara Tuhan, maka kita bicara mengenai firman Tuhan, karena firman adalah suara Tuhan. Jadi kita perlu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan kita belajar untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Secara khusus dalam ayat 10, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang perlu didengarkan umat pada waktu itu, secara khusus umat Israel, adalah mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Jangan ada di antaramu Allah lain, dan jangan menyembah kepada Allah asing. Itu yang harus didengarkan oleh umat Israel, untuk tidak boleh ada Allah lain, untuk tidak boleh menyembah kepada Allah asing. Dalam konteks ini, itu yang disampaikan oleh Allah pada umatnya pada waktu itu. Dalam konteks kita sekarang ini sudah barang tentu bahwa mendengarkan suara Tuhan tidak hanya bicara bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hanya salah satu suara Tuhan, hanya salah satu hukum Tuhan yang perlu kita taati. Tetapi sesungguhnya semua suara Tuhan, semua suara firman, semua firman, mari kita belajar untuk mendengarkan dan belajar untuk mentaatinya dalam hidup kita sebagai umat. Lalu apa manfaatnya? Apa akibat bila saudara dan saya mendengarkan suara Tuhan? Setidaknya ada dua akibat yang saya pelajari dalam ayat ini, ayat 14 dan 15. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Kalau umat Israel itu mendengarkan suara Tuhan, maka musuh mereka aku tundukkan, Tuhan akan tundukkan. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan menolong kita dari musuh-musuh. Menolong umat Israel dari musuh-musuh dengan syarat bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan dan melakukan suara Tuhan. Demikian juga bagi saudara dan saya sebagai umat, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan dan belajar untuk mentaati suara Tuhan, maka Tuhan menolong kita dari musuh-musuh. Ada banyak musuh-musuh kita, ada banyak rencana-rencana jahat dari mungkin orang-orang lain yang kita tidak tahu, yang kita kenal, atau mungkin ada ancaman-ancaman yang lain. Apakah itu dalam bentuk bencana alam ataupun hal yang lain.
Tapi kita percaya Tuhan menolong kita kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang spesial dan khusus bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya mendengarkan suara Tuhan. Tuhan menolong kita dari segala pergumulan hidup, dari segala persoalan hidup kita. Tuhan juga menolong kita dari sakit penyakit yang kita derita, asalkan kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi inilah pentingnya bagi kita sebagai umat untuk mendengarkan suara Tuhan dan mencoba untuk terus melakukan suara Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka Tuhan menolong kita dari musuh-musuh, Tuhan menolong kita dari segala bahaya, dari segala ancaman, Tuhan menolong kita dari segala pergumulan, dari segala permasalahan, termasuk sakit penyakit yang menggerogoti hidup kita. Yang kedua, akibat kalau kita mendengarkan suara Tuhan, ayat 17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Suatu pertanda kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa akibat kedua, manfaat kedua, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, maka yang kedua Tuhan memberkati kita. Makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Itulah akibat bagi umat Israel pada waktu itu kalau mereka mendengarkan suara Tuhan. Demikian juga bagi saudara dan saya saat ini. Ketika saudara dan saya mendengarkan suara Tuhan, terus belajar mentaati suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka Tuhan memberkati kita. Pekerjaan kita diberkati Tuhan, usaha kita diberkati oleh Tuhan, segala hal yang kita buat, kita usahakan, kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi sangat penting dalam hidup ini sebagai umat, untuk kita jadi umat yang dengar-dengaran. Apa yang difirmankan Tuhan kita dengarkan dan kita belajar melakukannya, menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami untuk kami mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan terus melakukan suara Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga Tuhan menolong kami dari segala musuh, dari segala pergumulan, persoalan hidup kami. Tapi juga Tuhan memberkati hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dari segala pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Hamba berdoa yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.